Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik semua di kelas ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena sebentar lagi kita akan memasuki ujian akhir semester untuk kelas 11 dan kelas 10. Ya, oke, baiklah, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita membaca doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kalian. Untuk ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Oh ya, baik. Ya, mungkin langsung saja kita akan masuk ke materi ya. Iya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mencegah penyakit HIV AIDS. Ya. Oke. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa pengertian dari HIV AIDS atau ada yang pernah mendengar? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Ya, baik, Bapak akan sedikit menjelaskan apa itu HIV AIDS. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV ini seperti bulu babi yang berbulu tegak tajam. Nah, HIV ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, selanjutnya yaitu AIDS. AIDS ini merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, sindrom merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Defisiensi dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan, dan imun berarti kekebalan, sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat. Nah, dari pengertian AIDS ini dapat Bapak simpulkan, AIDS merupakan sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh berkurangnya imun tubuh manusia. Oke, next. Nah, penularan penyakit HIV. Yang pertama yaitu cara penularan HIV/AIDS. Nah, di sini ada beberapa cara penularan HIV. Yang pertama yaitu melalui hubungan seksual terhadap pengidap HIV, entah itu si pria yang sudah terkena HIV atau wanita. Kemudian perilaku homoseksual. Apa itu homoseksual? Ada yang sudah paham? Ada yang tahu pengertiannya? Belum, Pak. Nah, homoseksual itu ialah perilaku seks sesama jenis atau yang biasa dikenal dengan homo dan lesbi. Kemudian serta heteroseksual, yaitu heteroseksual ini ialah perilaku seks yang sembarangan, entah itu kepada laki-laki atau perempuan. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan jarum suntik yang telah terinfeksi oleh virus HIV. Nah, sebagai contoh penularan melalui jarum suntik ini yaitu penggunaan jarum. Nah, kemudian yaitu penggunaan jarum suntik. Nah, pengertian penggunaan jarum suntik di sini ialah seseorang yang menggunakan jarum suntik bekas, entah itu untuk keperluan apapun, dan disuntikan ke dalam tubuh. Oke, selanjutnya ibu hamil pengidap HIV yang menginfeksi bayinya. Nah, ibu hamil di sini sangat
sangat mengancam bayinya yang dikandung, karena HIV ini menular melalui cairan tubuh. Nah, apabila ibu hamil tersebut telah terinfeksi oleh HIV, maka sangat kemungkinan besar anaknya juga akan tertular. Nah, yang kedua, gejala penularan HIV. Nah, gejala penularan HIV terjadi beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi. Nah, gejala-gejala yang ditimbulkan ialah demam, rasa lemah lesu, sendi-sendi infeksi, batuk, dan nyeri tenggorokan. Kemudian gejala penularan HIV ini bukan hanya beberapa minggu setelah terinfeksi. Gejala penularannya ini sangat panjang, bisa sampai 5 atau sampai 15 tahun. Nah, kemudian perjalanan infeksi HIV dalam tubuh manusia. Nah, di dalam perjalanan infeksi HIV ini di dalam tubuh manusia, itu terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap jendela. Nah, tahap jendela ini adalah tahap di mana seseorang pertama kali terinfeksi oleh virus HIV. Ini terjadi dalam 1-4 minggu awal, dan gejalanya seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu seperti demam, lemah lesu, sendi nyeri, batuk, serta nyeri tenggorokan. Nah, pada fase ini seseorang sama sekali belum kelihatan seperti seseorang yang telah terinfeksi oleh virus HIV tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu fase tanpa gejala. Nah, ini telah terjadi beberapa bulan hingga 1 atau 2 tahun seseorang terinfeksi gejala tersebut. Di sini dia juga belum menampakkan gejala yang amat serius. Nah, gejala-gejala yang nampak pada fase ini yaitu hanya seperti demam selama sebulan, kemudian batuk selama sebulan, dan sebagainya. Seperti itu. Intinya belum menampakkan gejala yang amat serius. Kemudian fase berikutnya yaitu fase AIDS. Nah, di sini sudah merupakan tahap paling akhir dari penularan virus HIV ini. Nah, AIDS ini dia sudah merupakan gejala yang meliputi semua penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Karena apa? Karena virus HIV ini dia itu telah menyerang imun tubuh manusia atau menyerang sel darah putih untuk melawan berbagai penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sampai sini ada yang paham? Ya, sudah Pak, sudah paham. Oke, kemudian kita lanjut ya. Ya. Nah, yang keempat yaitu perilaku berisiko tinggi. Nah, di sini perilaku berisiko tinggi itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu wanita dan laki-laki yang sering berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Dan yang kedua yaitu wanita dan pria tunasusila serta pelanggan mereka. Maksudnya di sini yaitu seperti di kota-kota ya, banyak PSK begitu, itu sangat berpengaruh, sangat mengancam untuk penularan HIV karena mereka tunasusila, berganti-ganti pasangan. Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang melakukan hubungan seksual tidak wajar, seperti melakukan seks melalui dubur dan mulut, misalnya pada homoseksual dan biseksual. Dan yang terakhir yaitu penyalahgunaan narkotika. Nah, penyalahgunaan narkotika ini juga sangat berpengaruh ya, karena dalam penggunaan narkotika biasanya itu melalui jarum suntik. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak tadi, jarum suntik ialah salah satu yang berpengaruh menularkan virus HIV tersebut. Nah, yang kelima yaitu hal-hal yang tidak menularkan HIV.
Oke, adik-adik tahu apa hal-hal yang tidak menularkan HIV? Tidak, Pak. Oke, Bapak jelaskan ya. Di sini hal-hal yang tidak berpengaruh dalam penularan HIV itu seperti pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, bersenggolan dengan pengidap HIV. Mengapa bersenggolan dengan pengidap HIV tidak menularkan virus HIV? Ada yang tahu? Coba jelaskan. Tidak? Tidak, Pak. Ya Bapak, jelaskan ya. Mengapa bersenggolan dengan pengidap HIV AIDS itu tidak bisa menularkan virusnya? Karena virus HIV tersebut tertular hanya melalui cairan dan virus HIV tidak dapat hidup di ruang terbuka. Kemudian berjabat tangan. Berjabat tangan juga tidak berbahaya untuk menularkan HIV. Jadi, misalnya Adit bersalaman dengan Jono, sementara si Adit telah terinfeksi oleh virus HIV. Dia berjabat tangan dengan Jono, itu tidak menularkan virus HIV tersebut. Paham ya? Kemudian selanjutnya penderita AIDS bersin atau batuk di depan kita. Nah, mengapa penderita HIV AIDS batuk dan bersin di depan kita tidak menularkan HIV? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Nah, belum tahu juga. Oke, Bapak jelaskan lagi ya. Bapak ulangi, karena virus HIV tersebut tidak dapat hidup di ruang terbuka. Dia tidak menular seperti virus influenza yang dapat berpindah melalui udara. Paham ya? Ya. Oke, dan yang terakhir, sama-sama berenang di kolam renang. Jadi jika adik-adik berenang di kolam renang, jangan takut untuk tertular oleh HIV, ya. Paham ya? Paham. Jangan takut tertular oleh penyakit HIV tersebut. Karena ya itu tadi Bapak sudah ulang-ulang kali tekankan, virus ini tertular atau masuk melalui perpindahan cairan tubuh manusia. Oke, paham ya? Sampai sini paham? Iya, paham, Pak. Nah, kemudian bahaya penyakit HIV AIDS. Oke, yang pertama yaitu kematian. Menurut data WHO, setiap menitnya 3 orang di dunia meninggal karena terkena penyakit HIV AIDS. Nah, biasanya pengidap HIV AIDS ini baru nampak setelah 10 tahun. Itu datanya sekitar 10% ya. Dan lebih banyak pada saat 15 tahun setelah terinfeksi oleh HIV tersebut. Kemudian serangan bagi anak muda. Sabar ya. Kemudian serangan bagi anak muda. Adik-adik, ada yang tahu mengapa serangan bagi anak muda itu termasuk dalam bahaya penyakit HIV/AIDS? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, karena anak muda ini adalah masa-masa di mana ingin mencoba segala hal, dari yang baik sampai yang buruk. Sebagai contoh yaitu penggunaan narkoba, penggunaan jarum suntik, dan hubungan seksual di luar nikah. Kemudian yang ketiga, tidak bermoral. Nah, di sini tidak bermoral yaitu ialah orang-orang yang gaya hidupnya sangat bebas. Seperti contohnya yaitu pada budaya barat, di mana orang-orang barat itu gaya hidupnya itu sangat bebas. Dia memakai narkoba, dia memakai jarum suntik secara bebas,
hubungan seksual secara bebas, dan lainnya. Kemudian bahaya penyakit HIV/AIDS yang selanjutnya ialah bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Ialah orang-orang yang telah terkena HIV/AIDS ini rentan terhadap aksi diskriminasi dalam masyarakat, di mana mereka akan menjadi dijauhi oleh masyarakat karena mereka telah diketahui terinfeksi virus tersebut. Padahal virus ini tidak berbahaya selama kita tidak berhubungan langsung atau berpindah cairan dengan pengidap tersebut. Nah, di sini mereka biasanya akan stres, akan depresi, dan pada akhirnya jika tidak diawasi mereka akan bunuh diri. Dan yang terakhir menjadi gila. Nah, itu seperti penjelasan tadi, orang-orang yang telah terkena HIV/AIDS ini biasanya karena depresi mereka akan menjadi stres dan akhirnya menjadi gila. Oke, kita masuk dalam pencegahan penyakit HIV/AIDS. Nah, yang pertama yaitu pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Nah, bagaimana cara pencegahan penularan melalui hubungan seksual? Ada yang tahu? Atau ada yang bisa jelaskan sedikit? Tiada ya? Oke, Bapak jelaskan. Di sini penularannya yaitu tidak melakukan yang untuk yang pertama ya, pencegahan seksual, yaitu tidak melakukan hubungan seksual secara berganti-ganti pasangan, atau kita kenal ialah tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Nah, kemudian apabila telah menikah dan salah satu pasangan telah terinfeksi oleh virus HIV, maka dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi, yaitu seperti kondom, agar mencegah terjangkitnya virus HIV tersebut kepada salah satu pasangan lainnya. Nah, dan yang terakhir yaitu mempertebal iman dan takwa, karena ini juga sangat berpengaruh. Apabila iman kita kuat, kita tidak akan mudah melakukan hubungan seksual secara sembarangan ya, apalagi belum menikah. Maaf. Kemudian yang kedua, pencegahan penularan melalui darah. Nah, di sini pencegahan penularan melalui darah yaitu kita dianjurkan untuk berhati-hati dalam melakukan transfusi darah, dan entah itu melalui donor darah dan sebagainya. Nah, yang harus kita pahami bahwa pada saat kita akan melakukan transfusi darah atau donor darah, kita harus negatif dari HIV/AIDS ya, atau orang yang mendonorkan darah kepada kita atau keluarga kita nanti itu harus orang yang tidak terinfeksi oleh HIV/AIDS. Nah, kemudian penggunaan alat suntik yang tidak dapat melukai tubuh kita. Dan yang paling penting yaitu tidak menggunakan jarum suntik bekas ya. Ingat, yaitu pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Nah, resiko penularan terhadap janin sekitar 30-40%, jadi cukup besar ya. Makanya selalu melakukan konsultasi kepada dokter apakah ibu hamil tersebut telah terinfeksi HIV atau tidak, agar dokter dapat melakukan penanganan yang lebih serius agar si janin tidak terinfeksi. Nah, selanjutnya yaitu pengobatan penyakit AIDS. Sampai sekarang belum ada obat yang mampu secara paten menghilangkan atau mensembuhkan penyakit atau virus HIV ini.
obat-obat yang sudah ada sekarang seperti AZT, DDI, DDC ini ialah hanya untuk menghambat infeksi dari HIV tersebut. Nah, obat-obat yang ada ini itu merupakan obat yang telah diciptakan oleh para ilmuwan untuk menghambat infeksi dari AIDS. Paham ya? Nah, ketiga obat ini yaitu azidothimidin, didioksinosin, dan yang ketiga didioksitidin. Oke. Ya, sampai di sini ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, mungkin itu saja materi dari Bapak pada pertemuan kali ini. Cukup singkat ya, karena Bapak hari ini juga ada keperluan lain, ada rapat bersama jajaran-jajaran guru. Oke, untuk selanjutnya Bapak berikan tugas ya. Tugasnya untuk kalian itu, kalian merangkum pelajaran hari ini dan dikumpulkan kepada ketua kelas. Oke, mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Untuk mengakhirinya, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, semoga apa yang Bapak jelaskan hari ini dapat dicerna dan dapat diterima oleh adik-adik sekalian ya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.